Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sallallahu. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun bisa menyimak kajian subuh kita pada pagi hari ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih Allah bangunkan pada pagi hari ini. Dalam arti kata Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menginjak bumi milik Allah, untuk menghirup oksigen kepunyaan Allah, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, mencari karunia Allah. Mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan membuat kita dari hari ke hari menjadi lebih baik dan lebih baik lagi sampai akhir hayat hidup kita, sehingga hidup ini berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beri salam serta mohon kepada Allah kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membawa risalah, untuk menjadi suri tauladan, contoh pedoman bagi kita, sehingga beliau sebagai manusia pilihan yang diutus oleh Allah menjalankan kehidupan di muka bumi Allah. Ia seperti manusia karena akan diteladani juga oleh manusia, sehingga apapun juga yang dialami oleh manusia biasa juga dialami oleh Rasulullah. Beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menghadapi tantangan dan rintangan dalam perjuangan beliau. Bayangkan Bapak dan Ibu, beliau membawa suatu ajaran yang baru yang harus disampaikan kepada umat. Tentu berbeda situasinya dengan kondisi kita sekarang. Perjuangan yang dilakukan oleh para dai-dai hari
Ini tidak ada apa-apa dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau dari nol. Nah, itulah Bapak dan Ibu, barangkali kita semua telah memahami bagaimana sulit dan rumitnya beliau untuk menegakkan kalimat tauhid, agar manusia, agar umat yakin kepada Allah. Begitu berat yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan alhamdulillah ajaran beliau itu sampai kepada kita saat ini. Beruntung orang yang hidup di zaman Rasulullah, yang bisa menatap wajah Rasulullah, yang bisa mendengarkan langsung wejangan-wejangan dari Rasulullah, yang bisa melihat langsung keteladanan dari Rasulullah. Tapi jauh lebih beruntung kita yang hidup 14 abad, 15 abad setelah Rasulullah, ketika kita juga bisa meneladi apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pagi hari ini menyongsong kita akan memasuki bulan Rajab. Kita akan mengulas suatu kejadian yang sangat penting bagi kita semua, suatu perjalanan yang akan bisa membuat kita bisa tergelincir, yang membuat kita juga semakin mantap keyakinan kita, keimanan kita, ketika pemahaman kita ini betul benar. Jadi mungkin 3 kali pertemuan kita, insya Allah malam pagi hari ini, kemudian 15 hari ke depan, dan 15 hari laginya, karena kita sekali 2 minggu, kita akan uraikan ini selama 3 materi terkait dengan itu. Jadi sekarang mungkin kita akan bahas terkait dengan Isra'nya, bagaimana melatar belakangi perjalanan itu. Kemudian mungkin materi yang keduanya Mi'rajnya, kemudian yang ketiganya nanti itu bagaimana mengimplementasikannya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi saya mau lebih awal menyampaikan materi ini supaya bisa nyambung, dan itu kita bisa memahami secara lebih paripurna, lebih sempurna, sehingga tidak ada keraguan kita lagi, dan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul bagi anak kita. Anak-anak kita semakin kritis pada Ibu sekarang, apalagi dengan adanya tayangan yang mudah ditonton hari ini. Tentu kita juga harus bisa lebih memperkuat lagi pemahaman-pemahaman kita dengan hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ada 2 ayat itu, ada mutasyabihat itu memang kita memerlukan analisis di situ, kajian-kajian mendalam. Kalau ayat yang muhkamat itu sudah oke saja, kita pahami dengan mudah, ibadah, hukum-hukumnya sudah. Tapi yang mutasyabihat, kita memerlukan penjelasan-penjelasan, pemikiran-pemikiran untuk mencernanya, agar itu tidak hanya samping kita mengimani, dan ini menambah suatu keyakinan kita kepada kejadian-kejadian yang disampaikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi membacakan surat Bani Israil. Hanya 1 surat ini saja yang menjelaskan kejadian Isra, perjalanan di malam hari itu. Tidak ada yang lain. Tetapi
Satu ayat ini Bapak dan Ibu, ini betul-betul intinya semua. Dalam satu ayat itu ada 8 kunci yang ketika kita pahami itu secara sempurna, pemikiran-pemikiran kita tidak sama dengan orang-orang jahiliyah di zaman itu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kalau beliau sudah kembali dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai lagi di Masjidil Haram, sehingga orang-orang yang ada ketika itu menerima dengan berbagai macam pendapatnya, sehingga tidak sedikit yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah bertukar pikirannya dan mengatakan sudah gila dan segala macam. Kenapa? Karena tidak mungkin menurut logika mereka ketika itu bahwa dalam satu malam itu Nabi Muhammad melakukan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kembali lagi dan sudah berada lagi di sana. Ketika itu Rasulullah juga telah mengalami ujian yang begitu dahsyatnya dengan berpulangnya wafatnya istri beliau, Siti Khadijah, yang selama ini mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Ditambah juga meninggalnya paman beliau yang merupakan juga membentengi perjuangan Rasulullah. Jadi dengan musibah yang diterima oleh Rasulullah, dengan upaya dakwah yang dilakukan kemana-mana beliau ditolak, para sahabat-sahabat juga telah disiksa, kondisinya begitu kritis ketika itu. Bila pergi ke Taif juga diserang, dilempari dengan batu sehingga tidak ada lagi. Kemudian inilah Allah Subhanahu wa taala Rahman Ar-Rahim menghibur Isra Mi'rajkan, dan diceritakan tentu bagaimana tanggapan orang-orang yang ada ketika itu. Tentu akan semakin membuat mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang yang beriman, Bapak dan Ibu, apa yang diceritakan oleh Rasulullah, iman mereka semakin mantap, semakin yakin ketika mereka menerima dengan iman yang ada di dalam dada. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan Abu Bakar, kalau itu yang bicara Muhammad, itu benar, Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dikatakan lain lagi dengan Umar. Kalau ada yang memasak penggal lehernya. Bagi orang yang ragu-ragu, dia juga akan semakin goyang. Iya apa tidak masuk di akalnya semuanya. Bagaimana dengan kita, Bapak? Dan kita juga sampai sekarang juga akan seperti itu. Ada yang akan yakin, ada yang ragu-ragu. Ialah mungkin berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tiba balik di Masjidil Haram, sampai lalu Nabi masih angin ya baru. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ada ayah yang Nabi yang masih menetes joya itu baru. Bila tiba balik di situ. Ketika kita orang yang dalam keraguan itu, yang tidak mampu menjawab dengan iman, dia akan kembali tergelincir. Saya ini innahu huwas sami'ul basir.
Saya mendengar dan saya melihat, kata Allah, bahwa semuanya aku maha mendengar dan maha melihat. Jadi ujian. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Apa yang aku perlihatkan kepada hamba-Ku Muhammad tidak lain adalah kecuali ujian bagi manusia. Ujian keimanan ketika itu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat ini. Sehingga dengan serangan yang seperti itu, inilah asbabun nuzul turunnya surat Bani Israil ini. Ketika pertanyaan itu, mungkinkah, bagaimanakah ini turunnya surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Diawali Bapak dan Ibu dengan mensucikan Allah. Subhanallah, subhanalladzi. Kenapa diawali dengan itu, Bapak dan Ibu? Bahwa Allah Maha Suci. Bagi orang yang mensucikan Allah, suci perbuatannya, suci perkataannya, tidak ada yang lain. Tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Sehingga diawali Subhanallah. Ketika kita mendengar suatu kisah yang mengagumkan juga, Bapak dan Ibu, bukankah kita juga mengucapkan, kadang-kadang kita mengucapkan Masya Allah, kadang-kadang kita juga mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena Allah yang Maha Suci lah yang bisa. Nah, jadi dengan adanya mensucikan Allah, semua orang yang mendengar, termasuk kita yang hadir di masjid ini, termasuk yang mendengarkan, ketika kita mendengarkan Subhanallah, Maha Suci Allah, ini pukulan pertama. Asra bihamdihi. Jadi mensucikan Allah. Mungkinkah Allah yang Maha Suci akan ada kebohongan, ada kepalsuan yang disampaikan oleh Allah yang Maha Suci? Dialah Allah yang Maha Suci, itu yang memperjalankan, bukan dia berjalan. Tidak ada, Nabi Muhammad tidak berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci. Ini dulu. Kalau ada iman di dalam dada kita, tidak akan pernah ada pengingkaran terhadap apa yang disampaikan itu. Jangankan Allah yang Maha Suci, Bapak dan Ibu, hari ini saja kalau saya mengatakan saya diperjalankan dari Padang ke Jakarta, dan nanti saya salat zuhur lagi di Masjid Al-Hakim. Tapi kalau saya bicara saya berjalan ke Jakarta, nanti salat zuhur saya kembali di Al-Hakim, kira-kira apa? Sudah gila.
Tapi kalau diperjalankan dengan, kalau kita berjalan, perintah perjalanan dinas diperjalankan dengan pesawat, dengan kendaraan, sehingga sampai kita lagi. Ini logika awalnya. Kenapa? Karena sekarang ada pesawat, mudah kita hari ini untuk menerima hal yang seperti itu. Tapi kalau di zaman itu, tentu hanya iman, keyakinan kepada Allah yang Maha Suci itu yang mampu menerima begitu beratnya ujian waktu itu untuk menerima ini saja. Jadi di mana? Yang kedua, yang pertama Allah yang Maha Suci, yang kedua memperjalankan. Bagaimana diperjalankan? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di zaman penjajahan dulu kita dibodoh-bodohin lah. Bahwa dikatakan memang Nabi Muhammad dengan kendaraan yang dikatakan burak, sehingga dibuat gambar burak tadi ada kudu kayak itu sayapnya, kepalanya kepala wanita pakai merah di kanengan. Itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ada kebudayaan yang ada di India karena pakai kain yang merah. Dipajanglah gambar-gambar itu di rumah waktu itu oleh nenek-nenek kita waktu itu. Kaum burak, Nabi Muhammad naik burak. Itu kita dibodoh-bodoh seperti itu. Lek kamu mungkin Bapak dan Ibu kudonya dia kira saya tabangnya sekali melangkahnya padu sila itu kepalanya. Jadi penghinaan, ini penistaan. Bagaimana orang menggiring pemikiran-pemikiran yang tidak baik terhadap Rasulullah SAW. Dan ini sampai hari ini Bapak dan Ibu masih menyerang kita umat Islam. Anak-anak kita diserang sekarang dengan hal-hal yang seperti itu. Buka YouTube Bapak dan Ibu, banyak sekali baik ayat-ayat Al-Quran maupun cerita-cerita kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang dipelintirkan lagi. Bagaimana kita hari ini juga harus bersiap untuk membentengi serangan-serangan yang seperti itu. Wah, ketika kita katakan Nabi Muhammad itu sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu, maka mengatakan baik itu bukan Muhammad. Ya Muhammad itu iya ada, Ahmad itu ya ada dalam kitab ini. Tapi yang dimaksud bukan sosok yang ini. Itulah Yesus. Nama lain dari Yesus adalah mereka menggiring ke arah Yesus. Kalau bagi kita tidak aneh, kita meyakini kitab min qablikum dan kitab-kitab sebelum kamu. Kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur. Wa ana awwalul muslimin. Itu Nabi Musa. Islam. Yang dari sini dari Nabi Adam sampai kita sekarang. Ya Islam. Ya kitabnya kitab-kitab semua. Tapi yang mana? Jadi ini Bapak dan Ibu semua, termasuk Isra Mi'raj ini, mereka juga mengambil bahwa ini adalah cuplikan-cuplikan dari apa yang telah ada. Dan yang mengatakan ini cuplik mereka juga. Inya nama masukan, inya lebih ke nama apa namanya.
Ingin membuat gambar seperti itu, ingin apa kalian? Ayo, makanya kita harus memperkuat benteng ini dengan tauhid. Makanya ayat ini luar biasa Bapak dan Ibu, boleh dikatakan ayat terakhir ini daging aja semuanya. Daging-daging itu saja. Subhanalladzi asra bi'abdi, memperjalankan burak itu Bapak dan Ibu, asal katanya barqun. Barqun itu artinya kilat. Kilat itu apa Bu? Cahaya kan? Iya Pak. Cahaya. Jadi kendaraannya burak itu, sehingga ada pesawat burak lah namanya kini kan. Tapi arti kata burak itu sendiri adalah barqun, ada cahaya. Jadi kalau kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau Nabi menunggangi kendaraannya katakan burak atau barqun itu, ia satu yang sama dengan kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya itu Pak? Hanya sagiriuk mato Pak. Satu kedipan mata. Cepat cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 kilometer, itu hanya 5 per 1.000 detik. Jadi sagiriuk mato sampai satu kedipan mata. Apa yang mungkin padanya? Kisah lain pun dalam Al-Quran juga ada yang seperti itu. Ketika Nabi Sulaiman memberikan tentang untuk memindahkan istana Ratu Balqis itu, siapa bisa memindahkan? Kata Nabi Sulaiman. Jin Ifrit mengatakan bisa. Baralah mau. Salam baginda pindah tagak sampai itu. Tapi seorang manusia yang memahami kitab suci Alkitab, dia mengatakan, wah, tidak salah itu, hanya satu kedipan mata. Nah, inilah. Jadi bukan hanya di situ. Bagaimana kita memahami ini Bapak Nabi? Bahwa bisakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mempunyai visi untuk bisa berangkat dengan kecepatan cahaya? Nah, ini ada namanya teori teleportasi dengan reaksi yang namanya anihilasi. Jadi dalam teori itu Bapak dan Ibu, ini teori fisika nuklir. Kalau berawal dari teori Einstein dengan rumus EmC kuadrat itu massa di kecepatan cahaya. Anak-anak awak SMA, SMP lah tahu dengan teori itu. Jadi setiap materi apabila dipertemukan dengan antimateri, maka akan timbul sinar gamma atau cahaya. Nama teorinya anihilasi. Kok teori yang lah diakui sampai kini teori kok ilmiahnya. Jadi kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat apa? Diciptakan dari cahaya, nur, cahaya. Jadi kalaulah cahaya sama cahaya, sehingga Nabi Muhammad pun dibawa oleh malaikat Jibril ke sumur Zamzam. Kalau dulunya bahasanya di bedah dadanya, kalau di badan itu ada serak darah di situ.
Tapi bukankah hari ini juga ada operasi yang namanya dengan sinar laser? Kan sinar juga, cahaya juga. Baru kini kita menengahkan operasi dengan sinar laser. Bagaimana juga Nabi Muhammad? Apa sulitnya untuk membedah Nabi Muhammad? Dadanya membersihkannya, sehingga disitulah anihilasi itu terjadi. Dan berangkatnya bukan lagi dalam fisiknya, cuma dalam bentuk yang sudah teranihilasi. Nur Muhammad itu sendiri, yang kecepatannya kalau menurut teori Einstein itu 3 kali 10 pangkat 8. Ada untuk ini perhitungan manusia. Kalau perhitungan dengan kekuasaan Allah tentu tidak ada apa-apanya dari apa itu. Ini kepadanya. Jadi tidak ada lagi perdebatan ilmiahnya untuk keberangkatan. Dengan hari ini ada operasi dengan laser, dengan adanya teletransportasi, kecepatan cahaya cuma terhitung dan terukur. Karena diperjalankan oleh Allah. Apa susahnya bagi Allah? Tidak akan terjerai-berai tubuhnya Nabi Muhammad. Kalau kita katakan pesawat terbang saja dengan gesekan udaranya yang sekian gesekan akan hancur terjebak. Tapi bagaimana kalau dia sudah berubah? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu satu kuncinya dari perjalanan Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hanya ditempuh, kalau menurut kecepatannya, hanya 5/1000 detik. Jadi satu kedipan mata sakit jauh ibu. Sehingga Bapak dan Ibu, tempat tidur Nabi Muhammad pun masih panas. Air yang tadinya masih menetes, air yang tumpah dari meja di situ masih menetes ketika beliau kembali lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini baru pada malam hari ini baru kita sampai kepada asranya, satu kuncinya. Jadi pada kajian berikutnya kita sampaikan, dan kita juga akan sampai nanti kepada bagaimana menembus langit yang ke-7 itu dengan kajian-kajian ilmiah yang ada sekarang. Ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, sampai 9 dimensi. Kita akan coba nanti insya Allah kita berikan tayangan-tayangannya, itu bisa kita menerimanya. Ini hanya suatu teori-teori membuktikan kebenaran-kebenaran dari apa yang telah disampaikan, agar kita juga bisa menjelaskan kepada anak-anak kita yang hari ini semakin kritis, samping menerima dengan iman yang ada di dada kita, juga dengan teori-teori ilmiah yang ditemukan untuk membuktikan kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an ini memang bukan buatan manusia, tapi adalah wahyu dari Allah, pencipta langit dan bumi dan pencipta kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semakin bisa memahami dan bisa menjelaskan kepada anak-anak kita, dan semakin menguatkan keimanan kita terhadap kebenaran ayat-ayat Allah. Banyak maaf Bapak dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.